Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sahabat Sinar Mas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan puasa kita hari ini insya Allah menjadi bekal takwa kita. Amin ya robbal. Amin. Punten yang di sini gimana sholat tarawihnya aman? Aman. Tuntas sampai akhir? Harus dong pasti. Ternyata cinta itu seperti sholat tarawih. Apa tuh? Bukan siapa yang datang lebih awal, tapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Ya. Oke, mudah-mudahan sholat tarawih kita full semua ya. Amin ya robbal. Mumpung ini bulan Ramadan, manfaatkan Ramadan itu untuk ajang curhat kita ke Allah. Kita makan kadang curhat ke siapa? Ke besti. Hati-hati, curhat kepada manusia berarti kita sudah membuka celah aib kita. Kalau kita punya hajat, kita punya masalah, kita pengen curhat, curhatnya harusnya ke Allah. Jangan ke manusia. Allah ketika ada hambanya yang curhat, nggak bakal tuh Allah ngebocorin ke malaikat-malaikatnya. Tiba-tiba Allah manggil malaikat Israel, manggil malaikat Jibril buat ngerumpi, kan nggak ada Allah begitu. Coba kalau besti kita, walaupun dia bilangnya sorry ya, gua mah nggak ember. Jangan percaya sama manusia mah, beneran. Contoh, kan punya geng tuh di kantor tuh, Dew, gua mau curhat sama lu, tapi lu jangan bilang-bilang ya, gue curhat ke lu doang. Ya elah lu kagak percaya sama gua mah kagak ember kali. Terus abis itu apa? Mi, lu tahu Aish kan? Kemarin dia curhat ke gua. Tapi lu jangan bilang-bilang. Gua curhat ke lu doang. Jangan bilang ke siapapun. Ya elah lu kagak percaya sama gua mah kagak ember kali. Terus ntar begitu. Dari besti kita ke bestinya, ke bestinya, ke bestinya. Makanya kalau mau curhat, curhatnya ke Allah. Lewat apa curhatnya? Lewat Di surat Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti perkenankan doamu, aku pasti ijabah segala keluh kesahmu, kata Allah. Gitu Mas. Mau nanya? Aku mau nanya Ustaz, aku kan sering berdoa nih. Nah, tapi kadang kalau misal aku berdoa, aku tuh kadang ngerasa ragu, kayak doaku bakalan dikabulin nggak ya sama Allah? Ragu ya? Iya, ragu. Jadi kadang suka kepikiran yang nggak pede aja gitu ya? Iya, kayak gitu sih Ustaz. Yang pertanyaan kedua adalah, kalau misalnya berdoa tuh kan kebanyakan orang pakai bahasa Arab tuh Ustaz. Kalau misalnya aku nggak terlalu jago bahasa Arabnya, aku berdoa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa sendiri, gimana itu Ustaz? Mas Andi tanya tadi, sahabat Sinar Mas dimanapun Anda berada, ketika kita doa, tapi kita ragu sama doa kita, aduh gue diijabah nggak ya sama Allah. Terus yang kedua, kita bukan anak pesantrenan, boro-boro bahasa Arab, nggak jadi masuk Iqra 2 kan. Gimana kalau kita doanya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita? Yang pertama dulu, di hadis qudsi Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau teman-teman ragu, iya ragu juga ntar ijabah doanya. Makanya ketika berdoa, nggak usah ragu. Ingat, Allah itu tadi mengatakan pasti mengabulkan doa hambanya. Apalagi sekarang kita bulan Ramadan, jangan salah. Bulan Ramadan itu bulan diijabahnya doa. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan thalatha marrat. Allah itu di setiap malam bulan Ramadan, Allah itu menyeru dengan 3 panggilan. Yang pertama, ada nggak nih yang minta? Aku kasih, kata Allah. Tiap malam tuh, yang pertama. Yang kedua, ada nggak yang taubat? Aku terima taubatnya, kata Allah. Sama yang ketiga, ada nggak yang mohon ampunan? Aku ampuni, kata Allah. Itu setiap malam Allah menyeru dengan 3 seruan tadi. Ketika bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, yakin doa kita pasti diijabah, apalagi doanya orang-orang yang berpuasa. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah doanya. 1, doanya orang yang berpuasa.
Yang kedua, pemimpin yang adil, doanya nggak bakal ditolak. Sama yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Di bulan Ramadan, pintar-pintarlah mengambil spot waktu yang mustajab. Ada beberapa waktu yang mustajab banget kalau kita doa. Yang pertama apa? Waktu sahur. Jadi usahakan sebelum sahur itu jangan langsung makan. Bangun tidur, kamar mandi, sholat dulu tahajud. Kalau bisa sama witirnya. Kalau bisa tahajudnya langsung banyakin, jangan cuma 2 doang. Kenapa? Waktu diijabahnya doa. Yang kedua, ketika berbuka. Ini jarang orang nih tahu nih. Ketika kita berbuka, itu spot yang sangat mustajab banget buat doa. Sama yang ketiga, doanya ketika berpuasa. Siang-siang kita lagi puasa, perih banget. Itu kalau kita doa diijabah sama Allah. Makanya teman-teman, ketika kita berdoa ke Allah, yakin aja, apalagi bulan Ramadan, doa itu pasti diijabah oleh Allah. Kemudian gimana kita bukan anak pesantren yang masih Iqra 2, boro-boro baca doa pakai bahasa Arab, baca Iqra aja masih terbata-bata. Gimana kita doanya pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak? Kira-kira mustajab nggak, diijabah nggak sama Allah? Berdoa ke Allah itu boleh dengan bahasa apa aja. Pakai bahasa Sunda, ya Allah, abdi tegeduh acis. Boleh. Atau pakai bahasa Korea, misalkan yang suka drakoran. Gencana ya. Gencana ya. Gencana. Misal ini mah. Jadi doa itu teman-teman yang pasti yang akan menjadi penyebab mudah dikabulkan doanya itu ketika hatinya hadir. Kalau hatinya nggak hadir, hatinya lalai, nggak bakal Allah ijabah doanya. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa apapun, ketika doa, hatinya nggak hadir, nggak bakal diijabah oleh Allah. Jadi diijabah mustajab atau enggaknya doa itu, hadir nggak hati kita ketika doa. Malah ketika kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, lebih menghayati doa itu, malah itu lebih bagus kita berdoa. Pada zaman Nabi Musa, itu ada umat Nabi Musa yang merintih berdoa kepada Allah. Apa Nabi Musa? Ya Allah, ini kalau saya bisa ngabulin doa orang ini, saya kabulin ya Allah. Saking apa? Saking dia merintihnya meminta ke Allah, tapi nggak diijabah-ijabah sama Allah. Apa kata Allah? Musa, nggak usah sok tahu, kata Allah. Kamu tahu nggak kenapa saya nggak ngijabah doa orang itu? Kata Nabi Musa, emang kenapa? Dia doa ke saya. Di rumah dia punya kambing, punya domba, punya lembu. Pas doa ke saya, di hatinya bukan saya, kata Allah. Tapi di hatinya apa? Kambing, 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 kambing. Teman-teman doa ke Allah. Lagi doa, minta ke Allah. Tapi di hatinya bukan Allah, apa? Duit, 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 duit. Kok sini dong aku? Nyanyi dangdut sih. Jadi teman-teman, diijabah atau tidaknya doa kita tergantung hadir nggak hati kita. Sama yang kedua, yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah, susah diijabahnya apa? Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Apalagi yang menyebabkan doa kita tidak diijabah? Sering zolim sama orang. Atasan zolim sama bawahan, bos zolim sama karyawan, kakak zolim sama adiknya, saudara zolim sama saudara. Terus apalagi yang menyebabkan doa kita susah diijabah oleh Allah? Perbuatan maksiat kita. Jadi kalau kita pengen ijabah doa sama Allah, kurang-kurangin zolim sama orang, makanannya harus halal, pakaiannya harus halal, minumnya pun harus halal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan momen Ramadan ini bisa kita gunakan momentum untuk curhat ke Allah, momentum untuk minta ke Allah, karena Allah sudah berjanji Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta di bulan Ramadan. Mengapa mudahnya mulutmu bicara, pengen kabul doa tapi sering berdosa. Semoga bahagia diijabah doa dengan menjadi orang bertakwa.
Sahabat Sinar Mas, dimanapun Anda berada, ketika kita berdoa, biar doanya diijabah oleh Allah. Yang pertama, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, bersihkan diri kita dari hal-hal yang haram, dan jangan zalim kepada orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.